Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Anggara, NIM 1187050027. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Aljabar Linear kelas B. Kita langsung saja ke videonya. Oke, di sini sudah ada dua soal. Yang pertama itu kita mencari SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan. Lalu yang kedua, kita mencari pembuktian apakah ini terbukti benar atau tidak. Lalu kita langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mencari solusi SPL. Nah, di sini saya sudah merubahnya menjadi sebuah matriks yang dimana di sini ada 3 kolom dan 4 baris yang tujuannya itu di sini untuk menjadikan matriks ini itu menjadi matriks identitas yang bagiannya itu yang dilingkari atau yang ditandai oleh warna hijau ini. Nah, sebelum itu matriks identitas itu biasa lebih disebutnya atau lebih dikenalnya itu dengan diagonalnya atau bilangan atau angka dari diagonal yang dimana angka lainnya akan bernilai 0. Nah, untuk angka diagonal ini yang ditandai oleh warna biru ini. Nah, bagaimana dengan angka 1, 2, 3, negatif 1, 3, dan negatif 7? Nah, untuk sisanya, untuk yang tidak ditandai oleh lingkaran atau bukan lingkaran, yang tidak ditandai oleh warna biru, maka akan dijadikan 0. Nah, untuk yang di luar kotak warna hijau ini adalah solusi SPL yang nantinya akan kita cocokkan dengan matriks yang ini atau yang belum yang sebelumnya ini. Nanti hasilnya akan dicocokkan apakah hasilnya akan menjadi 8, 1, dan juga 10 seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasannya, yaitu yang di sini sudah menjadi matriks. Di sini saya karena yang ditandai biru ini harus menjadi 1, angkanya harus berubah menjadi 1, maka di sini ada satu hal yang menarik, bahwa di awal kolom dan juga baris di sini sudah menandakan bahwa angka ini sudah menjadi 1, yang dimana berarti ini sudah memenuhi matriks identitas. Nah, untuk selanjutnya, karena saya pikir sudah memenuhi, maka dari itu saya ingin menjumlahkan untuk baris kedua dan juga baris ketiga, yang dimana saya menggunakan B2 ditambah B1, dan juga untuk B3 nya B3 dikurangi 3B1, yang menghasilkan di sini 1, 0, 0. Nah, berarti ini satu kolom ini sudah memenuhi kriteria dari matriks identitas. Nah, untuk kolom kedua 1, negatif 1, negatif 10. Lalu untuk kolom ketiga 2, 5, negatif 2. Dan untuk kolom keempat itu 8, 9, negatif 14. Nah, setelah itu karena di sini saya harus mencari lagi angka diagonal. Nah, maka saya lanjut lagi ke baris kedua dan kolom kedua. Sebelumnya untuk baris ke-1 dan kolom ke-1 ini kan sudah beres, sudah memenuhi matriks identitas, maka kita hanya
harus membiarkan angka itu seperti itu sampai nanti selesai atau sudah mencapai matriks identitas sepenuhnya. Nah, lanjut lagi untuk baris kedua dan kolom kedua ini yang punya angka negatif 1, kita jadikan menjadi angka 1 dengan cara B2 dikali negatif 1, yang dimana nanti untuk baris kedua akan menghasilkan angka negatif dan juga angka yang berlawanan. Oke, di sini sudah terlihat hasil dari penjumlahan atau perkalian untuk baris kedua, yang dimana baris ke-1 dan kolom ke-1 atau kolom ke-1 ini sudah masuk kriteria matrik identitas dan sudah berhasil. Nah, untuk baris kedua dan kolom kedua yang tadinya dikalikan negatif 1 menjadi angka 1. Nah, lalu setelah itu untuk angka negatif 5 dan negatif 9 itu hasil dari perkalian negatif 1 ini. Nah, setelah itu saya ingin membuat, karena angka 1 ini sudah termasuk ke dalam angka diagonal, maka saya ingin membuat 1 ini menjadi, dan juga negatif 10 ini menjadi angka 0 untuk memenuhi syarat dari matriks identitas untuk kolom yang kedua ini. Maka dari itu saya membuat B1 dikurangi B2 dan juga B3 ditambah 10 kali B2. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nanti B1 dikurangi B2 kan hasilnya akan 0. B1 menghasilkan B1 di sini itu 1, lalu B2 di sini tuh 1 dikurangi 1 yang di sini akan menjadi 0, lalu dan seterusnya. Untuk B3 juga berlaku serupa, itu B3 itu kan negatif 10 ditambah 10 dikali 1 B2. Nah, jadilah 0. Dan angka selanjutnya yang dikalikan dengan kedua penjumlah ini. Lalu kita akan mengeksekusi pada kolom ketiga, atau lebih tepatnya baris ketiga kolom ketiga. Nah, di sini B3 dikali dalam kurung negatif 1 per 52, yang dimana nanti hasilnya akan menjadi 1, karena negatif 52 dikali negatif 1 lalu nanti dibagi 52 akan menghasilkan 1, karena negatif bertambah negatif akan positif, lalu nanti dibagi 52 menjadi 1. Nah, untuk negatif 104 dibagi akan menghasilkan 2. Nah, selanjutnya yaitu karena ini sudah menjadi syarat untuk menjadi matrik identitas, maka ini sudah terpenuhi angka yang di sini. Lalu selanjutnya kita akan merubah angka 7 dan juga negatif 5, atau baris kedua dan juga baris ke-1 dari kolom ketiga. Nah, untuk itu saya akan membuat B1 dikurangi 7 dan nantinya akan dikali B3. Lalu untuk B2 juga berlaku sama, yaitu B2 ditambah 5 dikali B3, dan hasilnya
matriksnya itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, bagaimana dengan solusi SPL-nya ini? Solusi SPL-nya itu mengikuti apa yang dikalikan pada atau dijumlahkan pada yang ada di samping ini. Nantinya akan mendapatkan angka solusi SPL-nya akan menjadi 3, 1, dan 2 dari hasil yang sudah kita eliminasi tadi. Nah, ini untuk solusi SPL-nya yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2. Nah, di sini tidak sampai di situ saja, kita juga harus melakukan pembuktian apakah ini jawaban yang benar atau tidak. Dengan caranya kita memasukkan angka X1, X2, X3 ini ke dalam soal ini. Setelah itu kita masukkan X1 bernilai 3, lalu X2 bernilai 1, lalu di sini 2 dikali X3, yang X3 di mana bernilai 2, yang jika kita jumlahkan akan menghasilkan 8 sesuai dengan soal. Lalu yang kedua selanjutnya sama X1 karena bernilai negatif maka negatif 3 dikurangi 2, X2 nya bernilai 1, lalu ditambah 3 dikali X3 yang bernilai 2 yang nantinya akan menghasilkan 1. Lalu yang terakhir yaitu 3X1 yang dimana 3 dikali 3 dikurangi 7 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 10, yang dimana solusi SPL-nya ini bernilai benar atau sama dengan soal. Oke, selanjutnya nomor 2. Di sini kita sudah ada 3 matriks dan juga ada 2 skalar atau konstanta, yang dimana ada 2 soal. Untuk soal yang pertama yaitu A besar ditambah dalam kurung B besar ditambah C besar sama dengan dalam kurung A besar ditambah B besar ditambah C. Nah, di sini kita mencari apakah ruas kanan dan ruas kiri ini bernilai benar nantinya pada saat dijumlahkan atau diproses. Nah, kita mencoba memasukkan dulu matriks A. Matriks A di sini yaitu 3, 2, negatif 1, 3, lalu ditambahkan matriks B dan ditambahkan matriks C, yang di dalam kurung matriks B-nya yaitu 4, 0, 1, 5 ditambah 0, negatif 1, 4, 6. Lalu sama dengan di dalam kurung A, matriks A ditambah matriks B ditambah matriks C, yang dimana menghasilkan matriks A masih ada karena kita akan menjumlahkan dulu matriks yang berada dalam kurung ini dulu, yaitu matriks B ditambah C dan juga matriks yang di ruas kirinya. Lalu yang di ruas kanannya itu matriks A ditambah matriks B. Lalu dihasilkan matriks 3, 2, negatif 1, 3 ditambah matriks 4, negatif 1, 5, 11 sama dengan matriks 7, 2, 0, 8 ditambah matriks 0, negatif 1, 4, 6. Lalu di sini kita langsung saja menjumlahkan
eh, dari keempat matriks ini, yang dimana yang ruas kirinya itu mendapatkan hasil matriks 7, 1, 4, 14, dan juga matriks yang berada di ruas kanannya itu sama 7, 1, 4, 14, yang dimana ini terbukti sama. Nah, di sini untuk soal yang kedua ada A kecil ditambah B kecil atau bisa disebut skalar dikali C besar. Lalu sama dengan A kecil kali C besar ditambah B kecil dikali C besar. Lalu kita masukkan nilai atau angka dari A kecil dan B kecil tadi, atau yang disebut skalar atau konstanta ini, yang berada dalam kurung, yaitu negatif 3 ditambah 2 lalu dikali matriks C atau 0, negatif 1, 4, 6 sama dengan A kecil atau skalar negatif 3 dikali matriks C 0, negatif 1, 4, 6, dan lalu ditambah B kecil atau skalar B dikali C 0, negatif 1, 4, 6. Nah, kita untuk yang berada di ruas kiri kita jumlahkan dulu bagian yang berada dalam kurungnya dulu. Setelah itu kita mendapatkan min 3 ditambah 2, kita mendapatkan negatif 1. Untuk matriksnya ini, matriks C-nya ini kita biarkan atau tulis lagi dengan 0, negatif 1, 4, 6. Nah, di sini sama dengan, karena di sini ada negatif 3 yang bisa dikalikan dengan matriks, maka kita kali seperti ini. Tiga akan dikalikan dengan 0, 3 akan dikalikan dengan 4, lalu selanjutnya itu 3 dikalikan dengan negatif 1, 3 dikalikan dengan 6. Berlaku juga untuk 2 dikali 0, negatif 1, 4, 6, yang dimana akan menghasilkan matriks 0, 3, negatif 12, negatif 18 ditambah matriks 0, negatif 12, 8, 12. Nah, setelah itu karena dari ruas kiri belum seluruhnya matrik, maka kita kalikan juga yang berada di ruas kiri ini. Jadi 0, matriks 0, 1, negatif 4, negatif 6. Nah, untuk kedua matriks ini karena sudah sama posisinya, maka kita jumlahkan saja dan akan menghasilkan matriks 0, 1, negatif 4, negatif 6. Dan kedua ruas ini, kanan dan kiri ini, terbukti sama. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.